Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Anas Ahmadi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kelancaran dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Menjadi konsisten adalah satu kunci sukses. Tapi apa sih yang namanya sukses itu? Dulu saya berpikir bahwa yang namanya sukses adalah hanya tentang soal uang. Kenapa? Karena orang zaman dahulu selalu bilang, sekolah yang benar, biar nanti bisa dapat kerja yang bagus, biar nanti bisa dapat uang. Jadi, yang seolah-olah menyatakan bahwa yang namanya sukses hanya tentang soal uang, karir, atau finansial. Tapi, setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya saya tahu bahwa yang namanya sukses itu bukan cuma soal uang saja, tetapi lebih dari itu. Contohnya, pada saat seseorang membuat sebuah acara dan temannya berkata atau menanyakan tentang acara tersebut, pasti yang ditanyakan seperti ini. Gimana acaranya? Lancar? Atau enggak gitu? Gimana acaranya? Sukses enggak? Nah, dari situ sebenarnya kita sudah tahu bahwa yang namanya sukses itu bukan cuma soal uang, tapi bagaimana kita mencapai goals kita, baik goals yang kecil ataupun goals yang besar. Terlepas apa definisi dari sukses itu sendiri, ada satu hal yang paling penting dalam mencapai sebuah kesuksesan. Apa itu? Ya, konsistensi. Segala sesuatu pasti membutuhkan yang namanya proses. Betul? Ya, dalam buku Atomic Habits dijelaskan bahwa proses yang mengarah pada goals dinamakan sistem. Dan kita bisa menjadikan sistem ini sebagai kebiasaan kita. Sehingga di dalam buku ini juga ditegaskan bahwa kita sebaiknya dan seharusnya bisa lebih fokus terhadap sistem tersebut. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi, itulah yang dinamakan goals. Dan karena keinginan kita tersebut, akhirnya kita membutuhkan yang namanya usaha atau proses untuk mencapai keinginan kita. Dan itulah yang dinamakan sistem. Tapi sayangnya banyak sekali orang yang baru saja melakukan sistem, tetapi langsung berhenti dengan alasan malas atau alasan karena tidak melihat perubahan sedikit pun, yang akhirnya langsung memutuskan untuk berhenti begitu saja. Padahal seperti yang kita tahu, proses itu pasti bertahap, betul ya. Karena itulah kita seharusnya bisa menjadikan proses tersebut atau usaha kita tersebut sebagai kebiasaan kita. Sehingga kita tetap bisa menjadi konsisten. Maka dari itulah, mulailah untuk menentukan apa goals atau keinginan kita, dan juga apa yang harus kita lakukan untuk mencapai goals-goals kita. Dan satu hal lagi, jangan lupa mencatat apapun goals ataupun sistem kita. Kenapa? Agar kita tetap bisa ingat atas tujuan kita dan agar kita tetap bisa konsisten. Bapak Habibie pernah berkata, apabila kamu memutuskan untuk menekuni suatu bidang, maka jadilah orang yang konsisten. Karena itu adalah kunci sukses yang sebenarnya.
Saya Fatima Azharah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.